Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vino Setia Jiwiratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data mining, data dan dataset sebagai tugas UTS mata kuliah data mining. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data mining terlebih dahulu. Pernahkah mendengar istilah data mining? Bagi seorang awam, istilah ini mungkin masih asing didengar. Data mining adalah metode untuk menemukan pola tertentu dari kumpulan data yang berjumlah besar. Meskipun banyak dipelajari pada bidang ilmu komputer dan statistika, data mining adalah metode yang bisa diterapkan dan mempermudah pekerjaan di bidang lainnya juga. Namun, sebenarnya apa itu data mining? Oke, di sini mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Data mining adalah metode dalam ilmu komputer yang biasa digunakan dalam proses pencarian knowledge. Tahapan di dalamnya berguna untuk mencari pola-pola tertentu dari data yang ada pada database. Biasanya, metode ini banyak ditemukan pada bidang machine learning dan statistika. Pada awalnya, metode penambangan data dikembangkan karena kompleksitas kerja komputer yang semakin meningkat. Namun, disinilah keuntungan adanya data mining adalah proses pengumpulan dan seleksi data yang lebih praktis. Di sini ada beberapa pengertian data mining menurut para ahli. Yang pertama ada pengertian dari Laros 2006 mengartikan data mining adalah sebagai sebuah proses menemukan sesuatu bermakna dengan memilah data melalui repositori dengan bantuan teknologi sosialisasi pola, statistik, serta matematika. Yang kedua, ada pengertian dari Berry. Beliau mengatakan data mining adalah sebuah aktivitas analisa data yang memiliki jumlah besar demi menemukan pola atau pattern dan aturan atau rule yang berguna. Yang ketiga ada pengertian dari Pramodiono tahun 2006. Beliau menyampaikan bahwa data mining adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks dan berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode data mining. Yang pertama ada classification atau klasifikasi. Klasifikasi data mining adalah sebuah proses menemukan definisi kesamaan karakteristik dalam suatu kelompok atau kelas. Klasifikasi data mining menjadi salah satu metode yang paling umum untuk digunakan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Yang kedua ada association. Association atau asosiasi adalah market basket analysis atau analisa keranjang pasar atau association berhubungan dengan pemasaran. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Bagaimana contohnya sih? Semisal beberapa pelanggan akan membeli snack dan minuman kemasan bersamaan. Dengan begitu, perusahaan lebih mudah mengetahui kalau kedua barang tersebut sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Yang ketiga ada clustering. Clustering dalam data mining adalah nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi pada metode data mining adalah mengelompokkan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Yang keempat ada regression. Metode keempat dari data mining ini adalah regression. Metode yang satu ini sedikit mirip dengan klasifikasi data mining. Bedanya, regresi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode regression ini adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan nilai dari input. Yang kelima ada forecasting. Forecasting adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada suatu periode. Dengan menggunakan teknik ini, noise data dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Yang keenam ada sequencing. Sequence adalah sebuah urutan peristiwa. Tidak jauh dari namanya, metode sequence analysis adalah berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita makan.
Rangkaian yang umumnya dilakukan adalah mengambil piring, sendok, dan garpu, kemudian baru mengambil lauk pauk. Pola seperti itulah yang berusaha dicari tahu melalui sequencing. Yang ketujuh ada deskriptif. Metode data mining yang satu ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai data-data yang masuk dalam pengamatan. Hasil akhirnya adalah mengetahui perilaku dari data itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan data mining. Untuk tahapan data mining yang pertama ada pembersihan data atau data cleaning. Dalam proses menambang emas, tahap awal yang dilakukan adalah dengan mencari batu atau lumpur yang sekiranya bisa diolah menjadi emas yang bagus. Dalam proses tersebut pasti menemukan satu atau bahkan mencapai puluhan batu yang kurang layak untuk diproses, sehingga batu-batu itu perlu dibuang. Begitu juga penerapannya dalam tahapan data mining. Sebelum diproses dan dibentuk menjadi sebuah knowledge, data yang ada harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika ada yang mengandung error, maka data-data tersebut harus dibuang sehingga tersisa data yang bagus untuk diolah dalam tahap selanjutnya. Tahapan kedua adalah integrasi data atau data integration. Langkah kedua dalam tahapan data mining adalah integrasi data. Setelah menemukan batu-batu yang cocok, selanjutnya penambang akan mulai mengkombinasikan untuk dijadikan batangan emas atau bentuk emas lainnya. Dalam data mining, data yang berhasil dibersihkan juga akan diintegrasi. Tahapan yang ketiga ada transformation. Seperti bentuk emas yang berbeda-beda, maka proses pembentukannya juga akan berbeda. Begitu juga dengan data. Dalam tahapan transformation, data akan dipilih dan diubah formatnya agar sesuai dengan teknik atau metode yang dipakai. Pada tahap ini pula kualitas data mining akan terlihat. Yang keempat ada tahapan data mining. Adalah proses penambangan data itu sendiri. Perlu penentuan metode penambangan yang tepat. Yang kelima, evaluasi pola atau pattern evaluation. Setelah bahan mentah emas selesai diolah, maka perlu diuji juga apakah sudah sesuai dengan standar kualitasnya atau belum. Baru setelah itu bisa didistribusikan ke toko emas dan display kepada pelanggan. Setelah selesai melakukan proses data mining, pola-pola yang akan dihasilkan dari proses tersebut perlu untuk dievaluasi. Tujuan dari dilakukannya evaluasi adalah untuk menguji hipotesis awal. Setelah teruji data, bisa dipresentasikan kepada pengguna. Di sini saya akan membahas tentang contoh data mining di dalam perusahaan. Sebuah perusahaan terdiri dari berbagai macam divisi, salah satunya adalah pemasaran produk. Pola-pola yang dihasilkan dari proses data mining bisa membantu mereka untuk mengidentifikasi karakteristik pembeli. Setelah mengetahui bagaimana pola konsumen, maka akan lebih mudah dalam mendesain promosi dan pengembangan produk. Selain itu, data mining adalah metode yang bisa membantu suatu industri dalam memprediksi perilaku konsumen. Seperti yang kita tahu, perilaku konsumen adalah segala tindakan konsumen terhadap suatu perusahaan atau produk. Dengan algoritma data mining, akan lebih mudah bagi perusahaan untuk memantau dan mengamati kebiasaan perilaku yang dilakukan oleh seorang pelanggan, sehingga kedepannya perusahaan bisa menyusun strategi yang lebih efektif dan mudah. Selanjutnya ada manfaat data mining. Secara teknis, metode ini memang tidak lepas dari ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Tetapi ternyata manfaatnya bisa dirasakan dalam berbagai bidang lainnya, termasuk bisnis dan pemasaran. Berikut sejumlah manfaat data mining. Yang pertama adalah untuk mengetahui tren. Yang kedua, metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Yang ketiga, mengetahui produk yang dibeli bersamaan. Yang keempat, mengamati perilaku konsumen. Yang kelima, model sebagai sarana menyusun strategi peningkatan penjualan. Nah, disinilah adalah kelima manfaat data mining. Oke, lanjut ke data ya. Definisi data. Data, himpunan data atau dataset merupakan kumpulan dari objek dan atributnya. Atribut merupakan karakteristik atau sifat dari suatu objek. Contoh warna mata seseorang, suhu dan sebagainya. Atribut juga dikenal sebagai variabel, field, karakteristik atau fitur. Nah, di sini ada perbedaan atribut dan objek. Kalau atribut tersendiri itu seperti tit, refund, marital status,
terus cheat itu sebagai atribut, dan untuk objeknya semisal di sini ada kolom atribut refund, di dalamnya berisi objek yes, no, no, yes, seperti itu. Nilai-nilai atribut adalah angka atau simbol yang memberi nilai pada atribut tersebut. Tipe dari suatu atribut tergantung pada sifat yang dimiliki berikut ini. Yang pertama pembeda, yang kedua urutan, yang ketiga penjumlahan, yang keempat perkalian. Berdasarkan tipe yang diterima, atribut dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada atribut kategorikal atau kategorikal atribut adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan simbol himpunan berhingga. Contoh, jenis kelamin, status, dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin sama dengan L, P. Domain status, menikah, belum nikah. Dan domain pendidikan, SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, S3, dan seterusnya. Selanjutnya ada atribut numerik atau numerik atribut. Adalah atribut yang domainnya berupa bilangan real atau integer. Contohnya umur dan gaji. Domain umur sama dengan domain gaji sama dengan bilangan real positif. Atribut numerik dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada interval. Untuk jenis atribut ini mempunyai sifat bahwa perbedaan antara nilai-nilainya sangat berarti. Contoh, tanggal, suhu dalam Celsius dan Fahrenheit. Selanjutnya ada rasio. Dalam atribut jenis ini, baik beda maupun rasio sangat berarti. Contohnya, suhu dalam Kelvin, panjang, waktu, jumlah. Kita dapat menyatakan bahwa orang berumur 20 tahun 2 kali lebih tua dari yang berumur 10 tahun. Atribut berdasarkan jumlah nilainya dibedakan menjadi dua, yaitu atribut yang pertama atribut diskrit, yaitu atribut yang hanya menggunakan sebuah himpunan nilai berhingga atau himpunan nilai tak berhingga yang kita dapat hitung. Contohnya, zip code, jumlah atau himpunan kata dalam kumpulan dokumen. Yang kedua ada atribut kontinu, yaitu atribut yang menggunakan bilangan real sebagai nilai atribut. Contohnya suhu, terus ketinggian atau berat. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih itu dataset. Dataset adalah sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset dipresentasikan ke dalam bentuk tabel alias baris dan kolom. Tiap baris dan kolom biasanya mewakili variabel tertentu. Contohnya, misalkan suatu kolom mewakili jumlah skor siswa, sedangkan barisnya mewakili kelas siswanya. Dengan kata lain, salah satu fungsi dataset adalah untuk memperhatikan hubungan antar variabel, khususnya jika jumlah data dan variabel yang diteliti cukup bervariasi. Apa sih perbedaannya dataset dengan data dan database? Untuk dataset tadi sudah dijelaskan di atas, adalah sekumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset dipresentasikan dalam bentuk tabel alias baris dan kolom. Yang kedua ada data. Data adalah sekeping fakta atau informasi yang menampilkan nilai tertentu. Contohnya seperti angka, berat badan, atau jumlah siswa. Dan database adalah tempat di mana kumpulan data disimpan. Jika data adalah baju, maka database adalah lemarinya. Apa sih hubungan di antara ketiganya? Sederhananya begini. Misalkan kita sedang mengumpulkan data nilai siswa dengan menggunakan Excel. Setiap nilai siswa yang kita masukkan ke Excel adalah data. Lalu tabel yang kita buat di Excel adalah dataset. Sedangkan Excel adalah database-nya. Karena di sanalah kita menyimpan, mengolah, dan mengelola datanya. Jadi, satu database bisa berisi banyak dataset dan satu dataset bisa berisi banyak data. Apa saja jenis-jenis dataset? Yang pertama ada numerical dataset, yang kedua ada correlation dataset, yang ketiga ada categorical dataset, yang keempat ada bivariate dataset, yang kelima ada multivariate dataset. Yang pertama numerical dataset. Numerical dataset ini adalah jenis dataset yang paling sederhana karena isinya hanyalah data yang berupa angka. Itulah mengapa jenis dataset ini juga kerap disebut data kuantitatif. Contohnya, jika kita sedang mengumpulkan data berat badan dari sekumpulan orang, berarti kita sedang membuat numerical dataset.
karena data yang kita kumpulkan hanya berisi angka. Yang kedua ada correlation dataset. Sesuai dengan namanya, correlation dataset adalah jenis dataset yang memiliki korelasi atau saling terhubung satu sama lain. Contohnya, misalkan kita sedang mengumpulkan data penjualan di suatu toko. Lalu kita menemukan bahwa ketika penjualan sikat gigi meningkat, penjualan pasta gigi juga ikut meningkat. Nah, kumpulan data tersebut, data penjualan sikat gigi tersebut dan pasta gigi bisa diklasifikasikan ke dalam korelasi dataset karena keduanya saling berhubungan. Korelasi yang dihasilkan dari dataset ini juga bisa dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu no correlation. Data adalah data yang dikumpulkan tidak ada hubungannya sama sekali. Yang kedua ada positive correlation, adalah data yang dikumpulkan punya pengaruh yang sama. Contohnya seperti data penjualan sikat gigi dan pasta gigi yang sama-sama meningkat. Yang ketiga ada negative correlation, adalah data yang dikumpulkan punya pengaruh jika berlawanan. Contohnya, misalkan kita penjualan jus menurun jika penjualan susu meningkat. Yang ketiga ada categorical dataset. Categorical dataset adalah jenis dataset yang biasanya digunakan untuk membagi sekumpulan data ke dalam 2 kategori yang berbeda. Contoh paling gampangnya adalah gender, laki-laki atau perempuan, atau data yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang bisa direspon dengan setuju atau tidak setuju. Yang keempat ada bivariate dataset. Bivariate artinya adalah 2 variabel. Jadi jenis dataset ini menggambarkan hubungan antara 2 variabel saja. Contohnya, misalkan kita ingin menentukan bonus untuk masing-masing anggota tim sales. Jadi bonus yang diberikan akan dihitung berdasarkan 2 variabel tersebut. 2 variabel berikut. Yang pertama ada jumlah produk yang dijual, yang kedua jumlah keuntungan yang diraih per bulannya. Nah, karena kedua data tersebut saling berhubungan, maka kumpulan data tersebut masuk ke dalam categorical bivariate dataset. Yang kelima ada multivariate dataset. Jika bivariate dataset hanya mengandung 2 variabel, multivariate adalah dataset yang mengandung lebih dari 2 variabel. Contohnya, misalkan kita sedang mengumpulkan data terkait karyawan, jadi kita menyimpan data terkait umur, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Berhubung dataset yang kita buat berisi 4 variabel yang berbeda, berarti dataset yang kita buat bertipe multivariate. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.